Saya selaku Ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Ibu Presiden, Ibu Sujiatmi, beliau rajin puasa, makanya sakti, punya anak presiden. Kebetulan anaknya juga rajin puasa seperti Bapak Presiden. Sehingga mohon maaf, jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau puasa itu sakti Pak. Contohnya ular Pak. Ular itu makan sekali puasa 1 bulan. Makanya dia dikasih senjata oleh Allah namanya bisa. Beda dengan kambing Pak. Kenapa dia mulutnya tidak sakti? Karena nggak pernah puasa Pak. Makan terus. Gitu. Makanya kalau Caimin pengen doanya mustajabah, ya siap-siap saya dolimi Caimin. Kalau dia baik Pak, nggak akan tersinggung. Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan. Jangan malah teriak-teriak takbir. Waduh Pak, murah amat takbir hanya untuk nutup rumah makan. Kalau saya ketemu Pak Pizul ada rumah makan bukan takbir Pak, tapi traktir gitu Pak. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah di sini kita akan reaction pidato Gus Miftah dari Pak Jokowi. Saya belajar ikhlas, yakinlah Pak Jokowi, membuat kangen Selasa 8 Oktober 2024. Nah jadi tanggal 8 kemarin ya kan guys. Nah jadi di sini Pak ataupun Gus Miftah ya menyindir orang-orang yang sudah dibagi jabatan oleh Pak Jokowi, namun setelah itu berkhianat ataupun memburuk-burukan, menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Nah, begitulah ya. Ataupun menyindir semua para sakit hati pembenci Pak Jokowi. Langsung saja kita simak dulu ya guys. Ini dia videonya. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku Ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, kasih jabatannya, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau Pak sabar. Mahfud. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan at'imil kalba salasa ayamin sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Istirahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot. Yakinlah Pak Jokowi membuat kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya
Keren-keren. Nah ini ya Gus Miftah yang selalu bikin Pak Jokowi ketawa, dan ya kali ini menyindir, bisa dibilang yang paling kena ini kayaknya Pak Mahfud ya. Karena Pak Mahfud sudah dikasih jabatan ya pokoknya jabatan yang tinggi oleh Pak Jokowi, namun setelah keluar dari kabinet, kalah Pilpres, malah menyerang Pak Jokowi, katain Pak Jokowi Mulyono ya kan, macam-macam gitu ya kan. Nah ini kena sekali nih untuk Pak Mahfud. Oke, coba kita dengar dulu pidato Pak Jokowi ya kan. 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas, apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Artinya apa? Seperti tadi yang disampaikan Pak Enggar, transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah mulus, sehingga Amin. Setelah dilantik, Presiden dan seluruh kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada tanpa ada jeda. Saya 2014 butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya 1 sampai 1,5 tahun waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemerintahan ini, kita harapkan yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik. Amin. Dan berjalan dengan mulus. Wow, luar biasa. Sebentar lagi ya kan, Pak Prabowo akan menggantikan Presiden Joko Widodo ya kan. Ya, walau bagaimanapun ya, kita sebenarnya sebagai pendukung Pak Jokowi memang sangat merasa kehilangan, sangat sedih. Tak lama lagi Presiden akan lengser gitu ya kan. Wow, banyak yang menangis, banyak yang bisa dibilang masih tidak menerima ya kan, menerima kenyataan kalau Presiden Pak Jokowi akan mundur gitu ya kan. Tetapi di sisi lain ya kan, di sisi lain kita bersemangat karena yang menggantikan beliau adalah Presiden pilihan kita juga, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Luar biasa. Dan ya seperti Pak Jokowi sampaikan tadi ya kan guys, Pak Prabowo sekarang sudah ikut dalam semua rapat, ya kan? Wow, mantap Pak Prabowo. Aku yakin Presiden Pak Prabowo nanti akan bisa melanjutkan semua ya program-program yang sudah ada, dan bahkan nanti yang kurang baik pasti akan diperbaiki, dan yang masih kurang gitu akan diperbaiki juga ya. Kita yakin Indonesia pasti akan maju setelah pemimpinan ini secara berlanjut ya, tidak ada jeda gitu ya kan ya. Aku yakin sekali. Dan oke, ini bonus untuk kita semua ya kan. Ini adalah pidato Gus Miftah lagi, tapi di sini lucu ya, bikin Pak Jokowi ngakak terpingkal-pingkal ya kan guys. Ceramah Gus Miftah bikin Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo tertawa lepas. Nah, di sini Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama-sama mendengarkan ceramah ataupun pidato dari Gus Miftah. Ini video terakhir ya guys. Langsung saja kita simak. Mohon maaf Bapak Presiden, orang itu kenapa berpuasa?
Dipola seperti malaikat, karena besok itu orang masuk surga itu sifatnya kayak malaikat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak kumpul. Maka bulan Ramadan ini manusia dibuat seolah-olah seperti malaikat. Ada makanan nggak boleh makan, ada minuman nggak bisa minum, ada istri nggak boleh kumpul. Oh. Kenapa? Supaya kita mendekati sifat malaikat yang akhirnya pantas untuk masuk surga. Maka orang itu Pak kalau mau puasa pasti sakti. Kila makola. Ibu Presiden, Ibu Sujiatmi, beliau rajin puasa, makanya sakti, punya anak presiden. Kebetulan anaknya juga rajin puasa seperti Bapak Presiden. Sehingga mohon maaf, jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau puasa itu sakti Pak. Contohnya ular Pak. Oh. Ular itu makan sekali puasa 1 bulan. Makanya dia dikasih senjata oleh Allah namanya bisa. Beda dengan kambing Pak. Kenapa dia mulutnya tidak sakti? Karena nggak pernah puasa Pak, makan terus. Makanya orang kan begitu dan kalau Pak Prabowo mungkin di hutan dulu ke zaman tentara sering melihat ular lah seperti itu. Nah, sehingga kemudian apa? Kalau kita digigit kambing sama ular Pak, itu pasti lebih berbahaya digigit ular Pak. Digigit ular mati Pak, digigit kambing melorot tok Pak itu loh. Apa itu artinya guys? Nah, maka kemudian apa? Disitulah kemudian Allah mengatakan ada salah satu da'awatin mustajabun. Ada 3 doa yang langsung dikabul oleh Allah. Yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang terzalimi. Oh. Terzalimi. Lah mungkin ya mohon maaf, orang yang doanya terzalimi itu mustajabah. Kenapa kok Indonesia makmur? Karena kita sering lihat Pak Jokowi itu sering dizalimi. Oh iya iya. Sering dibully Pak. Makanya kalau doa beliau mustajabah itu lumrah Pak gitu loh. Gitu loh. Makanya kalau Cak Imin pengen doanya mustajabah ya siap-siap saya dolimi Cak Imin. Mana Cak Imin ya? Ketahuannya lepas ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua adalah doa orang tua kepada anak. Ini langsung istijabah oleh Allah. Makanya kalau sang ibu Bu Sujiatmi sering puasa, kemudian mohon maaf lisannya ini sakti Pak mustajabah, maka menghasilkan anak yang luar biasa. Saya selalu meyakini orang no mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Kemuliaan seorang anak itu berangkat dari tirakat orang tua. Saya lagi mengulik dari teman-teman saya di Solo. Dulu amalia Ibu Sujiatmi itu yang hebat apa? Sehingga melahirkan seperti Pak Jokowi. Ternyata salah satu amalianya adalah puasa. Oh. Karena doa terakhir yang dikabulkan oleh Allah dan pasti dikabulkan adalah dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Maka ketika kita puasa inilah kemudian kita menjadi orang baik. Di situ Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Kalau dia baik Pak nggak akan korupsi. Kalau dia baik nggak akan menyakiti hatinya rakyat. Kalau dia baik Pak nggak akan tersinggung. Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan. Jangan malah teriak-teriak takbir. Waduh Pak, murah amat takbir hanya untuk nutup rumah makan. Kelompok-kelompok kalau itu, saya ketemu Pak Pizul ada rumah makan bukan takbir Pak, tapi traktir gitu Pak. Aduh sampai keluar air mata. Itulah alasan Bapak kenapa orang puasa itu mulutnya bau. Oh. Supaya orang puasa itu banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup bukan restorannya tapi mulutnya. Baru benar ya. Kenapa? Karena puasa itu orang puasa itu tidak untuk dihormati, tapi akan melahirkan pribadi yang terhormat. Wow, luar biasa. Kok aku jadi senang ya melihat Pak Jokowi ketawa lepas bersama Pak Prabowo. Sampai Pak Jokowi usap air mata, mungkin keluar air mata ya ketawanya. Aku senang ya. Kenapa ya guys? Karena ya kapan lagi lah kita akan melihat Pak Presiden bisa dibilang ya ketawa lepas seperti ini ya kan. Waduh, aku senang sekali ya guys. Terima kasih lah Gus Miftah karena membuat presiden kita, kami ya kan tertawa lepas seolah-olah udah ketika mendengarkan pidatonya, ceramahnya Gus Miftah nggak ada masalah di pikiran Pak Jokowi ya kan. Sekali-sekala ya kan Pak Jokowi tertawa lepas seperti ini, kita juga senang ya. Pak Presiden kita senang, kita pun ikut senang gitu ya kan guys. Waduh, oke lah guys ya, apapun lah ya kan guys. Silahkan kalian berkomentar di bawah tentang video pertama ya kan. Yang bisa dibilang Gus Miftah ini menyindir keras Pak Mahfud MD yang sudah dikasih jabatan gitu ya kan.
setelah keluar di jabatan menghina Pak Jokowi, mencaci maki Pak Jokowi, bisa dibilang sebut nama Pak Jokowi itu sebagai Mulyono, ngejek-ngejek Pak Jokowi kan. Kena lah ya untuk Mahfud. Oke guys, semoga Indonesia, ya harapan kita semua lah ya, semoga Indonesia lebih maju jaya dan bisa disegani dunia ya kan. Di tangan Pak Prabowo nanti kita akan bisa lihat Indonesia ini. Dan aku harap ya kan, ini harapan kami untuk para pendukung Pak Jokowi, ya mungkin kemarin Pak Jokowi difitnah, dihina, dicaci maki, diam saja ya, sabar gitu ya kan. Itu mungkin pribadinya Pak Jokowi, sabarnya Pak Jokowi sudah melampaui, udah nggak bisa kita tiru lah ya gitu ya guys. Tetapi harapan kita untuk Pak Prabowo, ketika nanti ada yang mencaci maki presiden, menghina-hina presiden ya kan, tolong orang-orang itu dibungkus saja Pak ya, dibungkus, dikerangkengin gitu ya kan, supaya tidak terlalu bebas berbicara ya kan. Kalau soal kritik ya kan, kritik yang bagus ya itu nggak masalah, tapi kan yang mereka keluarkan kata-kata hinaan ya kan, caci maki terhadap presiden kita ya gitu ya kan guys, itu bukan kritik ya kan. Nah jadi maka daripada itu harapan kita untuk orang-orang yang seperti itu Pak, nanti kalau Pak Prabowo sudah terpilih, tolong kerangkengin aja ya Pak ya Pak, karena ya kalau Pak Jokowi kita maklumin aja ya, karena Pak Jokowi itu udah sabarnya sudah wow, kita nggak bisa tiru lah ya kan. Oke lah guys, apa menurut kalian? Silahkan komentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.